Gimana sih cara mengurutkan nama ini supaya berurut dari A sampai Z? Saya juga pengen tahu berapa orang sih sebenarnya yang lulus. Di Excel gampang nggak ya? Nah, di Excel itu caranya gampang sekali. Tonton saja tutorial ini sampai habis. Kamu akan mendapatkan jawabannya. Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang keren ini. Sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatan dan pulpen Anda. Segera hidupkan komputer Anda dan kita berdoa semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas kali ini. Tidak berlama-lama, marilah kita mulai saja pelajaran kali ini. Check it out. Oke guys, di pagi yang cerah ini ada satu trik yang akan saya share, yaitu bagaimana mengurutkan data dengan satu variabel, dengan dua atau lebih variabel, dan bagaimana menggunakan rumus atau fungsi auto filter. Yang pertama, bagaimana mengurutkan data dengan satu variabel. Salah satu contoh di tabel ini kita bisa lihat ada yang statusnya lulus dan yang statusnya remed. Kalau kita ingin tahu berapa orang yang lulus dan remed, itu kita bisa dengan menggunakan sorting atau urutan data. Caranya adalah blok dulu tabelnya sampai dengan nama, sampai dengan dia statusnya kelulusan. Karena ini nanti nomor tidak usah kita blok karena bisa kita pakai untuk melihat berapa jumlah orang yang lulus atau remed nanti. Setelah ini kita blok, kita klik bagian yang data. Nah, ini di dashboard atasnya kita data klik, kemudian pilih yang sort. Centang yang ini, jadi ini hilangkan centangnya. Kemudian karena ini lulus ada di kolom I, kita pakai sort by I. Kolom E. Kalau yang pertama kita lihat adalah lulus, berarti L dengan R itu adalah duluan L. Berarti A to Z. Tapi kalau Anda pengen supaya remed duluan yang di bagian atas, pakai yang Z to A. Saya kasih contoh yang lulus aja yang di atas. Klik OK. Yap. Ini sudah kita bisa lihat bahwa yang lulus itu berjumlah 8 orang. Dan sisanya adalah remed 3 orang. Itu bagaimana caranya kita mengurutkan data dengan satu variabel. Nah, dari variabel lulus ini kita ingin lagi nih ngurutin supaya namanya ini berurut. Kalau kita lihat ini kan tidak berurut dari R, N. Nah, kita pengen dari A sama dengan Z. Kita juga menggunakan rumus yang sama, fungsi yang sama, yaitu tadi data dan sort. Tapi tambahkan satu elemen lagi, satu parameter, yaitu menggunakan add label. Karena kolom B atau nama yang akan kita minta diurutin, berarti kita klik yang B, kolom B. Dan urutan dari A sampai Z berarti berurut dari A sampai Z itu A to Z. Klik OK. Di sini kita sudah bisa lihat lagi bahwa yang bagian pertama lulus itu kemudian untuk namanya sudah berurut dari A sampai dengan Y. Itu menggunakan fungsi sort dengan dua variabel. Sekarang mau kita tambah lagi misalkan jadi 3 variabel. Jadi yang rata-ratanya tertinggi itu mau kita masukin. Oke. Kita gunakan lagi sortnya, gunakan sort, kemudian add level. Ya di sini kolom G mau kita pakai karena rata-rata mau kita pakai. Di sini kolom G.
dari tertinggi dong kalau nilai rata-rata, large to small, artinya dari yang nilai tertinggi sampai terendah. Yap, ini lulusnya dengan rata-ratanya dari mulai tertinggi sampai dengan terendah. Dan yang ini, karena ini mengikuti nama dari rata-rata yang tertinggi, dia tidak bisa berurut. Tapi kalau misalnya angkanya sama, nah dia bisa berurut. Jadi saya ulang lagi, caranya adalah memblok dulu datanya. Setelah diblok, kita klik bagian data di atas ini, kemudian sort. Pastikan ini tidak tercentang. Setelah itu kita ketikkan kolom mana yang mau kita sort. Dari ini adalah bagian parameter pertama yang kita sort. Artinya kalau kita klik yang ini, berarti yang pertama kali di sort adalah ini, yang bagian status. Kemudian kalau bagian G, berarti setelah statusnya sudah di sort, yang lulus ini di sort lagi berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian terakhir berdasarkan nama. Oke guys, kita berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi autofilter. Autofilter itu ada di bagian data, kemudian di bagian filter yang berbentuk seperti corong minyak. Fungsinya adalah untuk menampilkan data-data tertentu yang ingin kita tampilkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memblok dulu bagian kepala dari tabel kita, kemudian klik bagian filter. Nah, satu contoh di sini, kita mau menampilkan member atau siswa yang hanya lulus saja. Berarti klik yang select all yang kita centang, kita hilangkan centangnya, kemudian klik yang lulus. Nah, ini yang akan tampil adalah yang lulus saja. Yang remet itu tidak ditampilkan. Kemudian kita mau menambahkan lagi yang rata-ratanya itu di atas 90, kita klik lagi. Kemudian kita pilih mana yang di atas, yang di atas 90 kita pengen lihat. Berarti centangnya saja yang di atas 90, klik OK. Nah, dari sini akan tampil yang rata-ratanya hanya nilai di atas 90, yaitu Yanto dan Nina. Ini sudah kita autofilter. Bagaimana ya caranya ngembalin lagi ke data awal? Gunakan saja dengan undo. Jadi undo, klik yang undo berkali-kali sampai dengan data di awal ini lulus, tapi yang remet belum keluar. Klik lagi yang, nah ini sudah kembali ke bentuk semula. Seperti ini. Jadi kalau kita mengetik atau mengerjakan di Excel ada satu kesalahan, kita balikan aja ke posisi semula dengan menggunakan fungsi undo. Oke. Oke guys, dan rekan-rekan semua, kita sudah ada di akhir video ini. Semoga materi ke-10 ini bermanfaat dan rekan-rekan semua bisa memahami dan mempraktekannya di rumah. Terima kasih untuk yang telah ikut membangun channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, agar memperoleh update materi berikutnya yang lebih cerdas. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.